Pernahkah kamu membayangkan terjebak di dalam sebuah game yang nyaris tidak bisa kamu selesaikan, tapi kali ini bukan sebagai karakter utama yang overpowered, melainkan sebagai seorang tiran lemah tak berdaya? Mari kita selami kisah seru tentang seorang gamer yang tiba-tiba dipindahkan ke dalam sebuah game, di mana monster mengintai di setiap sudut dan nasib kekaisaran ada di tangannya. Kisah ini dimulai dengan seorang gamer muda yang sangat gembira saat menerima notifikasi sistem di komputernya bahwa akhirnya ia berhasil menamatkan game yang sangat sulit sejak dirilis 10 tahun lalu. Sebagai seorang streamer game hebat yang selalu menaklukkan game-game menantang, ia mulai membanggakan kemampuannya kepada para penonton yang sama terkejutnya. Ketika sang pahlawan kita menerima donasi sebesar $300, ia semakin jumawa atas kemampuan gamingnya yang luar biasa. Anak kita merasa bahagia, mengetahui tidak ada pencapaian yang lebih luar biasa bagi seorang gamer selain memiliki skill yang hebat dan penonton yang ramai. Namun saat ia memikirkan hal itu, ia menemukan sebuah komentar yang mendoakan agar rekan setimnya, Saint S, bisa bertahan sampai akhir permainan. Ia terdiam karena menyadari bahwa para penontonnya telah terikat secara emosional dengan para pemain selama perjalanan panjang menamatkan game ini. Bagaimanapun, ia tetap santai karena menurutnya tidak masalah jika semua pemain bisa bertahan hidup. Yang paling penting baginya adalah bahwa pemain andalannya, Lucas, tampil menonjol sebagai MVP di mode Hellish dan Iron Man dengan mengalahkan monster danau yang tak tertahankan. Menjelang akhir permainan, ia juga merasa berat hati melihat Lucas, yang telah ia bimbing melalui begitu banyak pertempuran, kini larut menjadi piksel-piksel. Namun, ia terbawa suasana oleh obrolan yang mengatakan ia pantas mendapatkan penghargaan dari pengembang game karena telah menjadi juara tak terbantahkan. Pahlawan kita berusaha meremehkan keinginannya yang diam-diam untuk mendapatkan hadiah, tetapi penontonnya tahu ia hanya bersikap rendah hati. Namun demikian, ia tahu mustahil untuk mendapatkan hadiah karena para pejabat game itu telah menghilang dan tidak merilis game baru selama 10 tahun terakhir. Ia bersandar ke belakang, bertanya-tanya bagaimana pejabat resmi itu akan mendekatinya. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar, mengungkapkan bahwa itu adalah direktur game tersebut. Anak kita merasa sangat bahagia untuk sesaat, dan para penontonnya sama terkejutnya, bertanya-tanya apakah itu benar-benar sang direktur. Sementara mereka masih memprosesnya, pesan lain muncul yang menyatakan bahwa sang direktur awalnya sudah menyerah setelah menunggu lama seseorang menyelesaikan game tersebut. Namun, ia merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang mengakhiri rentetan kekalahan itu. Namun sang streamer meremehkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu berterima kasih padanya dan masih cukup bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kebingungannya muncul ketika beberapa pesan terus bermunculan, menyatakan bahwa sang direktur kini merasa berharap karena telah menemukan seseorang yang mampu untuk membantu mereka. Ia sempat berpikir bahwa sang direktur mungkin sedang memberi petunjuk tentang sequel dari game ini, namun ia terkejut oleh pikirannya sendiri, bertanya-tanya apakah ini bisa saja palsu karena untuk apa seorang direktur menonton siarannya bagaimanapun juga. Jadi ia memutuskan untuk segera keluar dari siaran. Saat ia mencoba berbicara, tiba-tiba ia merasa pusing. Ia berpikir penontonnya akan memanggil ambulans, tetapi ia keburu pingsan. Sementara itu, sistem berterima kasih padanya karena telah memainkan game yang sebenarnya, Protect the Empire. Tiba-tiba, cairan aneh mulai menetes dari atas, menghantam tanah dengan keras. Benturan itu membangunkan sang pahlawan, dan ia menyadari dirinya berada dalam tubuh seorang bangsawan tepat saat sebuah batu besar jatuh menghantam tanah di depannya. Ia panik melihat perubahan dramatis yang tiba-tiba pada segala sesuatu di sekitarnya. Ia mencium bau misiu dan merasa hampir pingsan karena sebuah meriam raksasa baru saja ditembakkan dengan suara ledakan yang sangat keras. Beberapa ledakan terjadi saat dia mengamati sebuah bendera merah di bawahnya pasukan bersenjata menyerbu musuh, berusaha menghentikan mereka memanjat tembok. Para prajurit menusuk musuh-musuh di bawah tembok dan beberapa cairan hijau terciprat ke wajah mereka. Dia menatap dengan penuh perhatian, bertanya-tanya apakah dirinya telah turun ke medan perang. Seorang prajurit melihatnya dan bergegas mendekat dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Kepanikannya meningkat karena dia mengira prajurit itu menganggapnya musuh, dan dia memohon agar prajurit itu menjauh. Prajurit itu berlutut dan menundukkan kepala, meminta maaf seolah-olah sedang berada di hadapan seorang raja. Perkembangan yang tiba-tiba ini benar-benar membingungkan sang pahlawan kita. Cairan aneh melayang ke arah mereka saat dia menyuruh prajurit itu untuk tetap tenang. Benturan itu membantingnya ke tanah, dan api melalap banyak prajurit. Setelah nyaris selamat, ia terengah-engah dan bertanya-tanya tentang dunia yang benar-benar apokaliptik ini. Seorang prajurit memotong lamunannya dan memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan tembok dari musuh yang masuk. Seorang prajurit berlari menuju tembok, namun ditusuk oleh kaki panjang seekor monster. Makhluk itu dengan brutal mencabik-cabik tubuhnya dan darah muncrat ke wajah sang pahlawan kita. Melihat lengan yang tercabik tepat di depannya membuatnya ketakutan. Dua prajurit tak berdaya lainnya terpotong-potong, dan ia mulai panik, memikirkan monster gila macam apa yang ada di balik tembok itu. Seekor laba-laba raksasa merayap naik ke tembok dan masuk ke benteng, lalu berhenti tepat di depan sang streamer. Laba-laba itu mengeluarkan jeritan keras dan menusuk telinga, membuat sang streamer menutup telinganya dengan tangan. Melihat infanteri, seorang prajurit berteriak meminta bantuan.
Namun laba-laba itu menebas dan membunuhnya sebelum ia sempat menyelesaikan perintahnya. Anak kita merasa membeku, persis seperti dalam mimpi buruk terburuk di mana kau tak bisa bergerak sedikit pun saat menghadapi bahaya. Saat laba-laba itu mendekatinya, ia mengangkat kakinya yang tajam untuk membunuh. Dia gemetar membayangkan hidupnya akan segera berakhir seperti orang biasa lainnya yang mati tanpa ada yang memperhatikan. Tiba-tiba, seorang ksatria berambut pirang mendadak menghunus pedangnya dengan kekuatan luar biasa dan membelah laba-laba itu menjadi dua bagian. Sebelum berbalik ke arah pahlawan kita, ia menampilkan senyum ramah sambil berkomentar bahwa yang mulia tak pernah terlihat seterlihat lelah itu. Anak kita masih terengah-engah karena kemunculan mendadak pria baru ini. Ksatria berambut pirang itu berlutut di depannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Pikiran pahlawan kita berpacu saat ia mencoba mengingat wajah yang terasa begitu familiar. Lalu ia tersadar bahwa ini pasti Lukas, tokoh utama dari game yang baru saja ia tamatkan. Lukas menangis ketika pahlawan kita memanggil namanya. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun menjaga dirinya, pahlawan kita tak pernah sekalipun mengingat siapa Lukas. Namun kini mendengar namanya disebut dari bibir yang mulia, rasanya sangat berbeda. Namun tiba-tiba sebuah kesadaran menghantam pahlawan kita. Ia berputar dan mendapati dirinya berdiri di atas sebuah menara, berhadapan dengan gerombolan laba-laba hitam yang menyerbu ke arah mereka. Ia menyadari bahwa dirinya terjebak di dalam game yang sangat sulit yang baru saja ia mainkan beberapa saat lalu. Misi dari game ini adalah melindungi kerajaan dari gelombang demi gelombang binatang buas yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pihaknya. Laba-laba jahat ini menembakkan cairan asam aneh dari punggung mereka ke arah menara, dan dampaknya melemahkan menara dengan ledakan besar. Pahlawan kita bertanya-tanya bagaimana ia bisa terjebak di dalam game gila ini. Melihatnya dengan terkejut, Ksatria Lukas memberitahunya bahwa garis pertahanan mereka hampir runtuh di bawah serangan brutal pasukan laba-laba hitam. Tapi masih ada harapan. Jika dia bisa bertahan dari serangan musuh selama 30 menit lagi saja, para laba-laba itu harus mundur karena mereka tidak bisa bertarung setelah matahari terbenam. Dia nyaris belum selesai bicara ketika sekumpulan laba-laba merayap mengelilingi mereka. Dia memberitahu pahlawan kita untuk tetap dekat sementara dia mengurus makhluk-makhluk menjijikkan ini. Meskipun kematian mengintai di sekitar, anak kita justru lebih khawatir tentang alasan dia dilindungi, apalagi oleh Lukas, tokoh utama dalam game ini. Laba-laba itu mundur saat matahari terbenam, tapi tidak sebelum menyebabkan kerusakan besar pada para prajurit. Lukas akhirnya berlumuran cairan hijau setelah menghadapi jumlah laba-laba yang konyol sendirian. Anak kita masih linglung, menatap banyaknya tubuh laba-laba yang berserakan di tanah. Dia bertanya pada Lukas hari apa ini dan di mana mereka berada. Lukas memberitahunya bahwa ini adalah hari terakhir bulan Februari dan mereka sedang berdiri di atas markas maju di kota berbenteng. Pengungkapan ini membuat si kutu buku gamer kita menggertakkan giginya. Dia teringat telah melewati tempat yang persis sama ini ratusan kali dalam game dan sudah melakukannya hampir selama 6 bulan. Segera setelah itu dia menyadari bahwa dirinya pasti telah masuk ke dalam karakter Ash, si pembenci sejati. Dia memanggil namanya kepada Lukas yang meyakinkannya bahwa dia memang yang mulia, Lord Ash. Pada titik ini, dia merasa tidak ada yang lebih sial darinya karena Lord Ash adalah orang gila, pangeran ketiga kekaisaran yang sudah menghancurkan sebagian besar pasukan kota, berbenteng karena keputusan-keputusannya yang payah. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah karakter ini dibunuh secara brutal di tutorial awal permainan. Pahlawan kita terjebak dalam karakter sialan dari game ini dan rasanya seperti hal terburuk yang pernah terjadi padanya. Ketika dia masuk ke bunker komandan, dia mengutuk tubuh barunya karena ceroboh pergi ke garis pertahanan, sebab nasib kematiannya sudah sangat dekat. Dia tidak percaya bahwa dirinya bisa terseret ke dalam game yang begitu licik. Game ini terkenal karena tingkat kesulitannya yang luar biasa dan mode Iron Man-nya. Pada akhirnya, game ini menggabungkan kedua mode tersebut menjadi tingkat kesulitan Iron Man neraka yang hanya bisa dikalahkan oleh pahlawan kita. Tapi bagian yang paling gila adalah pahlawan kita tahu cara menaklukkan seluruh game kecuali yang satu ini. Dia membuka panel sistem dan pikiran tentang kekalahan yang tak terelakkan mulai merayap di benaknya, karena dia tahu tutorial game ini dibuat agar hanya Lukas yang selamat sementara semua orang di benteng akan menemui ajalnya. Butuh waktu 3 tahun baginya untuk menamatkan game ini, dan 2,5 tahun diantaranya hanya dihabiskan untuk melawan pasukan laba-laba. Dia bertanya-tanya bagaimana cara mempertahankan benteng dari pasukan sebesar itu keesokan harinya. Dia gemetar untuk mengusir rasa takut akan ancaman pasukan laba-laba yang semakin dekat. Dia bersikeras untuk melawan balik dengan pengalaman dan pengetahuannya sebagai seorang gamer klasik sejati. Namun, kepercayaan dirinya dengan cepat berubah menjadi kebingungan ketika ia melihat di panel sistem bahwa ada 1.000 laba-laba hitam dengan level antara 55 hingga 60. Selain itu, satu-satunya pertahanan yang mereka miliki hanyalah tembok lemah dan beberapa meriam mana tua yang tersimpan di inventaris. Dia mencoba menenangkan diri dan berpikir untuk menggunakan mode Iron Man, tetapi mode ini tidak memiliki opsi memuat dan menyimpan. Jadi jika dia melakukan satu kesalahan saja, laba-laba itu akan memusnahkannya untuk selamanya.
Dia menggeser panel sistem untuk mencari sesuatu dengan peluang yang sedikit lebih baik karena dia tahu selalu ada jalan keluar saat bermain game, tidak peduli seberapa sulitnya. Lalu dia berhenti di panel saat menemukan apa yang ia cari. Dia menerobos masuk ruangan sambil berteriak memanggil Lukas dan memerintahkannya membawa bala bantuan. Lukas bertanya apa yang terjadi karena sudah lama dia tidak menggunakan bala bantuan itu. Anak kita telah menemukan cara melawan monster laba-laba, jadi dia memberitahu Lukas untuk tidak membantah dan segera mengumpulkan mereka. Ketika timnya berkumpul, ia dengan jelas mengingat wajah-wajah mereka, meskipun mereka tampak kesal. Ia mengingat nama-nama mereka, seperti Lily, Ken, dan anak itu, Damien. Karena ia telah menyaksikan mereka mati secara brutal berkali-kali di dalam permainan. Ia memecah keheningan dengan menunjuk Damien, yang sedang meringkuk dan tampak sedih. Lily memberitahunya teman Damien terbunuh dalam serangan laba-laba, jadi ia memohon tuannya agar bersikap lebih lembut pada Damien. Gamer Geek ingat meskipun Damien memiliki skill penyembuh, statusnya rusak membuatnya tidak berguna dalam permainan, sehingga ia menjadi yang pertama mati. Namun, ia tetap membagikan peran mereka untuk pertempuran besok. Ia menatap Lily, penyihir dengan kemampuan api. Ia menunjuk Lily sebagai pemberi damage utama tim, yang juga akan bertindak sebagai tank untuk menghancurkan formasi laba-laba. Lily membantah, tetapi ia mengabaikan kekhawatirannya, dan beralih menatap Ken. Sebagai ksatria bertahan, ia dapat menahan serangan musuh dengan tubuhnya yang kuat. Ash memberinya tugas untuk membingungkan musuh dengan mengalihkan fokus mereka dari benteng. Lalu giliran Damian, sang penyembuh, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan dalam permainan ini. Namun Ash memberinya tugas yang tak terduga dengan menunjuknya sebagai penembak jitu tim mereka, membuatnya terdiam. Terakhir, ia menunjuk Lukas sebagai komandan sisa pasukan untuk memperkuat garis serangan mereka. Setelah memberikan peran mereka, ia menyadari mereka hanya berdiri di sana seperti sedang berada di film bisu. Ken memecah keheningan dengan membenturkan lengannya ke dinding dan berteriak bahwa strategi Ash sebelumnya telah menyeret semua orang yang menjalankannya menuju kematian. Sekarang dia juga ingin bala bantuannya mati. Anak kita terkejut karena itu adalah Lord Ash yang gila, bukan dirinya. Ia berpikir bahwa idenya saat ini masih terlalu idealis untuk menghadapi musuh yang begitu kuat. Namun, strategi biasa juga akan gagal melawan pasukan laba-laba, jadi dia harus bertindak gila dan bersikap seperti Ash. Dia menatap Ken dengan tatapan sedingin es. Dengan suara yang menggetarkan, dia menuntut penjelasan atas ketidakpatuhan terhadap komandan tertinggi dan putra kaisar. Mereka semua serempak gemetar ketakutan dan Ken nyaris bisa meminta maaf kepada Yang Mulia. Pahlawan kita tahu bahwa dia harus mempertahankan karakternya sebagai tuan yang gila agar tetap berwibawa. Jika tidak, timnya tidak akan patuh dan akan dibunuh oleh para laba-laba. Karena rencananya untuk melawan musuh bersifat impulsif, dia membutuhkan mereka untuk mengikutinya seperti anjing-anjingnya. Dia mendatangi Lily, menghunus belatinya dan menusukkannya ke dada Lily. Lily menggigil dan menjerit kesakitan. Saat yang lain menyaksikan kegilaan tuan mereka, Ash mengancam bertanya, apakah kemampuan mereka siap melaksanakan tugas masing-masing. Ken berkeringat dan bertanya-tanya, apakah Lord Ash sudah gila karena melukai penyihir berarti kemunduran besar, bahkan sebelum perang dimulai. Dia takut mempercayai Ash di medan perang. Namun mereka semua terkejut saat api mulai menyala dari luka Lily. Ash menyeringai saat mengetahui tentang hadiah rahasia yang telah diberikan kepada timnya. Kemampuan-kemampuan ini tampak seperti lelucon baginya, karena bertolak belakang dengan peran mereka. Ia kemudian bertanya pada Lily apakah ia ingat pernah terluka oleh pedang saat masih kecil. Setelah desa Lily diserang oleh goblin, ia mengembangkan kemampuan untuk membakar kulitnya, yang terbentuk karena ketakutannya yang luar biasa terhadap senjata tajam. Kemampuan ini memungkinkannya mengubah kulitnya menjadi api, mengonsumsi mana setiap kali serangan fisik berhasil ditahan. Saat di dalam game, ia tidak bisa menggunakan kemampuan tersembunyi ini. Ichi mencabut belati itu dan lukanya langsung sembuh. Anak kita memutuskan untuk memanfaatkan kemampuan Lily sepenuhnya. Dia berani menaklukkan setiap level yang mustahil hanya demi mengalahkan orang yang membawanya ke dalam game gila ini. Ash kemudian meminta maaf padanya atas pelajaran menusuk tadi. Tapi bertanya bagaimana Ash tahu semua tentang masa lalunya. Ash menepis kekhawatirannya, mengatakan itu tidak penting. Lalu dia mengalihkan perhatiannya ke Ken. Dan dengan tatapan menyeramkan, dia mengatakan Ken dulunya pencuri kecil demi menghidupi keluarga miskinnya. Dia bahkan tahu bagaimana Ken bekerja keras hingga menjadi ksatria, yang membuat Ken bertanya bagaimana dia bisa menebak masa lalu mereka dengan sangat tepat. Ash juga menepis kekhawatirannya dengan menunjukkan belati itu, langsung ke intinya. Dia menyarankan Ken untuk fokus pada keterampilan bertahan hidup sebagai pencuri kecil. Kemampuan ini bisa menyamarkan musuh manapun, tapi mengorbankan banyak poin kesehatan. Lalu dia meletakkan belatinya di atas meja dan mendekati Damien, anggota tim yang paling penting. Damien memiliki penglihatan yang tajam, itulah sebabnya dia tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan kematian temannya. Damien memberitahunya bahwa dia tumbuh bersama temannya sejak di panti asuhan, tapi sekarang temannya telah dibunuh oleh laba-laba yang seharusnya melawannya. Dia mulai menangis, dan dengan hati yang berat,
bertanya kepada Ash mengapa dia ingin hidup mereka kembali berakhir tragis di tengah pertempuran yang tak pernah usai. Pahlawan kita terdiam ketika dia mengeluhkan taktik bertarung Ash yang bodoh dan bertanya apakah dia bisa menghidupkan kembali temannya Juan. Ash memberitahunya bahwa dia boleh saja membencinya, tapi mengingatkan bahwa Van telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Sekarang dia tidak percaya Damien hanya akan duduk diam dan menunggu kematian, menyia-nyiakan hidup yang telah dikorbankan temannya. Dia mendesaknya untuk melawan balik. Dia memintanya untuk membalaskan dendam Van dan bertahan hidup dengan mengalahkan para laba-laba yang telah membunuhnya. Itulah cara dia benar-benar bisa membalas tuannya, bagaimanapun juga. Lalu dia bertanya pada Damien apakah dia benar-benar ingin menghancurkan musuh. Setelah beberapa saat terdiam, anak laki-laki itu akhirnya setuju. Tapi Ash belum selesai. Dia mendorong lebih jauh dan bertanya apakah dia juga mulai berniat untuk membunuh tuannya. Anak itu menundukkan kepala dan membiarkan pikiran gelapnya menang saat dia mengakui, ya, memang begitu. Semua orang terkejut dengan jawabannya, tapi pahlawan kita tersenyum lebar atas pengakuan belak-belakan si anak yang ingin membalas dendam untuk temannya. Dia langsung berjanji bahwa jika mereka selamat, dia akan membiarkan Damien mengambil nyawanya saat waktunya tiba. Lucas mencoba ikut campur, menyebutnya kegilaan, tapi Ash menghentikannya dengan lambaian tangan. Dia mengingatkan Lucas bahwa jika rencana ini gagal, mereka semua akan mati. Dengan senyum licik, dia bersumpah menepati janjinya demi kehormatan keluarga kekaisaran. Lalu dia menyuruh anak itu mengikuti perintahnya dan bertanya-tanya apakah dia akan menggunakan kebencian itu sebagai bahan bakar untuk bertarung. Entah bagaimana itu berhasil. Dia berhasil membuat mereka setuju. Dia tahu dia sedang bermain api dan sadar bahwa dirinya sendiri bisa dengan mudah menjadi sasaran kebencian itu. Meski begitu, dia meminta maaf atas perintah bodohnya yang telah merenggut banyak nyawa, tapi dengan seringai dia menambahkan bahwa jika rencananya berhasil, kali ini merekalah yang akan menendang pantat laba-laba itu. Meski peluangnya sangat kecil, dia meminta mereka untuk mempercayainya dan mengikuti perintahnya kali ini saja. Ketika semua orang di ruangan itu menatapnya dengan penuh semangat, dia merasa akhirnya memegang kartu kemenangan. Ini akan menjadi kemenangan besar atau bencana total, tapi pahlawan kita tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan saat ini. Keesokan harinya, penjaga memukul jenderang, membunyikan alarm tentang pasukan laba-laba hitam yang sedang menuju ke arah mereka. Saat kawanan besar laba-laba raksasa menyerbu menuju benteng, Ash dengan cepat menjelaskan rencananya kepada para prajurit. Tugas timnya adalah melawan para laba-laba, tapi tujuan sebenarnya adalah menemukan ratu yang mengendalikan kawanan itu dan meledakkan kepalanya yang sialan dengan meriam mana. Mereka telah melepas pembatas untuk meningkatkan kekuatan meriam, tapi Ash masih belum yakin apakah ratu sialan itu bisa menahan ledakannya. Bagian yang sulit adalah menemukan ratu dari jarak aman, yang membutuhkan lebih dari sekadar mata tajam, jadi mereka harus tetap waspada. Tiba-tiba, cahaya terang menyala saat Ash mengaktifkan skill pembuatan peta miliknya. Percaya diri dengan kemampuannya, ia tahu mereka bisa menemukan ratu laba-laba dengan pemetaan miliknya. Ia membentuk dinding energi raksasa yang menyebar di sekitar benteng, memungkinkan skill pembuatan peta karakternya mengungkap area seperti minimap. Sebagian besar statistiknya memang buruk, tapi saat ia membuka jendela statistik, skill pemetaan terasa seperti pengubah permainan yang sesungguhnya. Ia langsung mulai mencari sang ratu, tapi ratu itu sama sekali tidak terlihat. Anak kita tertegun karena hal ini bisa menghancurkan seluruh rencananya saat kawanan laba-laba semakin mendekat. Ken memasuki gerbang dengan persediaan ramuan stamina merah yang diberikan oleh Ash. Ramuan-ramuan ini akan membantu Ken menciptakan pengalihan saat menyelinap ke formasi laba-laba. Lily gemetar di lorong bawah tanah karena Ash memberinya tugas yang sangat penting. Jika laba-laba berhasil menembus ke unit artileri, dia harus menggunakan kulit apinya untuk menutup pintu masuk. Dia ketakutan dan terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menghadapi pengorbanan brutal ini. Pada saat yang sama, Lucas menyiapkan para prajurit dalam posisi menyerang. Saat ia melihat pasukan laba-laba yang sangat besar bergegas menuju benteng, ia memberitahu timnya untuk bertahan di posisi karena ia tahu mereka harus memberi Ash cukup waktu untuk menemukan dan membunuh ratu. Ia melihat tuannya sudah siap dan memerintahkan para prajurit untuk bersiap menembak. Namun Ash kewalahan saat ini karena ia tidak bisa menemukan laba-laba ratu. Lucas memerintahkan panah silang dan meriam untuk menembak, langsung meledakkan sekelompok besar laba-laba dan mengacaukan serangan pertama mereka. Pahlawan kita sangat stres karena keadaan tidak berjalan dengan baik. Dia menenangkan diri dan mengingat bahwa tujuan utama dari bagian permainan ini bukan hanya membunuh ratu laba-laba, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Dia berpikir bahwa masuk akal jika ratu tidak muncul di peta karena sinyalnya kemungkinan besar baru akan terlihat saat serangan besar terjadi. Dia yakin ratu itu berada di sekitar lokasi cadangan. Melihat banyak tanda merah mendekat ke arah mereka, dia berteriak memanggil Damien. Ash menunjuk ke celah di antara pegunungan yang menjulang tinggi dan bertanya, apakah dia bisa melihat laba-laba yang sedang bersiap untuk menyerang. Anak itu melihat sekelompok laba-laba berkumpul membentuk lingkaran. Segera, Ash memintanya untuk memeriksa apakah ratu ada di sana.
Anak itu melihat seekor monster laba-laba yang menakutkan dengan tubuh laba-laba dan kepala manusia. Anak kita merasa lega karena itu sudah pasti Ratu Laba-Laba. Dia memberitahu anak itu untuk tidak khawatir. Ratu itu akan segera terkena tembakan meriam dan tamat riwayatnya. Dia menyuruh mereka mengarahkan meriam ke laba-laba dan memastikan bidikannya tepat sasaran. Tim artileri menyiapkan semuanya dan menunggu aba-aba darinya untuk menembak. Ash menyuruh anak itu membidik Ratu Laba-Laba, tapi anak itu sempat membeku dan berkata dia belum pernah menggunakan meriam sebelumnya. Ash meyakinkan anak itu bahwa dia akan bertanggung jawab penuh bahkan jika terjadi kesalahan. Dia mendesak anak itu untuk menarik pelatuk saja dan biarkan sisanya pada dirinya. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuk membalas dendam demi Fan. Didorong oleh dendam, Damien langsung mengaktifkan kemampuan mata maha melihatnya. Dia menarik tuas dan meriam itu meledakkan mana terang yang sangat kuat ke segala arah. Sebuah aliran energi yang kuat melesat dari meriam, menghantam ke arah para monster. Sinar itu melaju dengan cepat dan bahkan berubah arah di udara. Ash berteriak penuh harapan agar Ratu Laba-Laba hancur. Ledakan energi itu meledak dengan dahsyat. Seorang prajurit mengamati dengan saksama dan mencatat bahwa tembakan itu mengenai laba-laba tepat sasaran. Para prajurit sangat gembira dan memeluk anak itu sambil bertanya, apakah ini benar-benar pertama kalinya dia menembak. Dia mengakui bahwa dia hanya mengikuti perintah, dan begitu dia menarik pelatuk, tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Pahlawan kita terlalu cepat merayakan ketika dia menyadari kawanan laba-laba masih terus maju menuju benteng. Dia bertanya-tanya apakah kematian Ratu Laba-Laba belum cukup untuk mengusir para monster ini, karena mereka masih merayap ke arah mereka. Ash mengambil teropong saat seorang prajurit berteriak bahwa kawanan laba-laba lain sedang mendekat. Melalui lensa, Ash melihat kerumunan besar laba-laba yang melindungi sang ratu. Jeritan mengerikan Ratu Laba-Laba membuat bulu kuduknya merinding. Tangisannya terdengar hingga ke laba-laba di dekat dinding benteng, membuat mereka mundur. Mereka benar-benar bingung dengan apa yang terjadi karena laba-laba itu mundur, dan mereka tidak bisa memahami mengapa meriam mana mereka tidak berpengaruh pada Ratu Laba-Laba. Tiba-tiba seorang prajurit berteriak bahwa makhluk-makhluk liar itu sedang menyerbu ke arah benteng. Maka, mereka menyaksikan seluruh pasukan laba-laba bergerak dengan sangat serempak. Ash menyadari bahwa sang ratu jauh lebih cerdas daripada serangga biasa. Di samping benteng, Ken terengah-engah dan merasa gelisah karena dia hanya memiliki satu ramuan stamina tersisa. Dia duduk di belakang pohon mendengar ledakan keras dan kawanan yang mendekat di sekitarnya. Dia mulai berpikir apakah sebaiknya dia melarikan diri saja, tapi akhirnya memutuskan untuk menghadapi mereka, dan seluruh kawanan itu justru pergi ke tempat lain saat dia bersiap untuk bertarung. R90 kelelahan dan jatuh berlutut. Pada saat yang sama, Damien berhasil menembak lagi dan mengenai Ratu Laba-Laba secara langsung. Ash melihat laba-laba yang bergerombol di dekat tembok dan menyadari mereka masih menyerang. Ratu Laba-Laba belum tumbang, dan dia khawatir bahwa meriam mereka belum memberikan cukup kerusakan. Dia berpikir seharusnya sang ratu sudah mati sekarang hanya dengan beberapa tembakan meriam karena dia lebih lemah daripada laba-laba biasa. Dia kesal karena tidak ada informasi tentang Ratu Laba-Laba yang aneh ini, jadi dia takut dengan apa yang akan terjadi pada pasukannya jika dia tidak dapat membunuhnya. Dia benar-benar bingung, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Salah satu prajurit tiba-tiba berteriak bahwa meriam mana hampir rusak karena regulatornya dilepas. Ash dengan cepat bertanya berapa banyak tembakan yang bisa mereka lepaskan. 3 lagi, jawab prajurit itu. Sekarang mereka hanya punya 3 tembakan untuk mengubah nasib pertempuran dan pahlawan kita berharap itu cukup untuk membunuh sang ratu. Kekhawatiran yang sebenarnya adalah mata Damien terluka karena menggunakan kemampuannya, jadi Ash bertanya-tanya apakah anak itu masih bisa melepaskan 3 tembakan lagi dan mengenai sasaran dengan tepat. Untungnya, tembok kastil tengah masih kokoh. Seorang prajurit berteriak bahwa seekor laba-laba demolisher sedang menuju ke arah mereka. Itu adalah laba-laba raksasa yang mengeluarkan cairan hijau dari punggungnya. Pahlawan kita terkejut karena tidak pernah ada monster sebesar ini di dalam game. Dia dengan cepat memerintahkan semua orang untuk memusatkan tembakan mereka ke monster raksasa itu. Namun, serangan mereka nyaris tidak memperlambatnya saat laba-laba raksasa itu menerjang langsung ke benteng. Dengan suara benturan keras, ia menabrak tembok dan menerobos masuk. Asap mengepul dari kepalanya saat monster itu roboh. Sekarang, gelombang laba-laba membanjiri melalui lubang yang dibuatnya. Lucas menghunus pedangnya dan berteriak agar semua orang maju dan menyerang. Ash memberitahu infanteri meriamnya bahwa prajurit di darat akan melindungi mereka, dan mereka harus terus menembak untuk membunuh Ratu Laba-Laba sebelum monster mencapai artileri mereka. Setelah mengisi bola meriam lainnya, dia memanggil Damien. Meski matanya tegang karena menggunakan kemampuannya, anak itu cepat menarik tuas itu. Sebuah ledakan keras terdengar di kejauhan dan seorang prajurit berkata, mereka telah mengenai sasaran, tetapi Ratu Laba-Laba masih hidup. Ash berteriak agar tembakan berikutnya segera diisi. Sementara itu, Lucas bertarung tanpa lelah dan melepaskan serangan kuat yang menumbangkan gelombang laba-laba.
Dia berteriak kepada para prajurit bahwa mereka harus mempertahankan artileri dan melindungi sang pangeran. Dari menara, dia menyaksikan dengan ngeri saat kawanan laba-laba menguasai medan perang, membunuh prajurit-prajuritnya satu persatu dengan kaki-kaki tajam mereka. Jumlah korban tewas meningkat, dan dia teringat bagaimana kematian hanyalah angka di dalam permainan. Sekarang setiap kematian disertai dengan teriakan dan bau darah, membuat semuanya terasa sangat nyata dan menakutkan. Dia takut situasinya semakin di luar kendali. Melihat ke arah artileri, dia bertanya-tanya apakah mereka masih punya 5 tembakan tersisa, dan khawatir meriam itu akan rusak sebelum itu. Di sisi lain, Lukas dan para prajuritnya didesak mundur ke arah tembok saat bertarung melawan laba-laba. Pahlawan kita kebingungan karena dia tidak bisa memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba, Ken muncul di celah tembok, berteriak kepada laba-laba aneh itu, dan mereka semua langsung mengalihkan perhatian padanya. Ash terkejut melihatnya berdiri di sana, menatap kematian. Ken meminum ramuan stamina terakhirnya dan berteriak bahwa dia adalah ksatria kekaisaran, menantang laba-laba. Laba-laba meninggalkan prajurit dekat Lukas dan mengejar Ken, berlari ke tempat persembunyian di balik batu. Dia menyeringai saat energi gelap mulai menyelimuti tubuhnya seperti batu melindunginya. Sistem muncul dan memberitahunya bahwa dia menggunakan kemampuan bertahan hidup yang dipakai pencuri rendahan. Ash melihat jendela sistem dan berteriak kepada Ken untuk berhenti karena dia tidak punya cukup stamina untuk melakukannya. Dalam sekejap, Ken dikepung oleh laba-laba jahat dan kemampuannya gagal menyembunyikannya. Menyesal telah mempercayai Ash, para monster itu dengan brutal menyerang prajurit ksatria kita. Darah muncrat kemana-mana sementara Ash menyaksikan dengan ngeri. Sistem memberitahunya bahwa dia telah kehilangan satu anggota pasukannya lagi. Dia merasa ngeri saat mendengar suara daging Ken yang tercabik-cabik dari kejauhan. Dia merasakan beban dari perintahnya dan kehilangan satu nyawa lagi. Para prajurit semakin bersemangat, bertekad untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan Ken. Mereka menyerbu menuju celah, siap untuk mendorong monster itu melewati garis pertahanan. Namun, anak kita dipenuhi rasa takut, menyadari bahwa setiap prajurit di luar sana mati karena keputusannya. Rasanya seperti dialah yang membunuh mereka semua dan segalanya mulai di luar kendali. Dia teringat bagaimana dulu dia selalu mengirim NPC sebagai umpan saat bermain game. Seluruh permainan terasa seperti dibangun di atas tulang belulang. Ketika sistem bertanya apakah dia ingin mengirim tim lain sebagai umpan, dia selalu setuju karena seseorang harus dikorbankan untuk menyelamatkan orang lain, mendapatkan item, menyelesaikan misi, atau membuka pencapaian. Setiap kali, dia melakukannya tanpa berpikir dua kali. Kini, beban tindakannya menghantamnya keras. Dia berteriak pada monster agar berhenti, merasa terhantam kenyataan bahwa setiap kematian adalah tanggung jawabnya. Tepat saat itu, dia melihat laba-laba merayap ke arahnya. Teriakannya telah menarik perhatian para monster dan sekarang mereka menjadi liar. Tiba-tiba, pedang bercahaya menebas laba-laba itu. Lukas membantai makhluk ini, berteriak pada bangkainya, menanyakan beraninya ia menargetkan pangerannya. Lukas bertanya apakah tuannya baik-baik saja, yang menatap laba-laba terjebak di menara, menjerit kesakitan. Ia mengambil belatinya, memotong kepala laba-laba itu, berpikir satu-satunya cara menghentikan monster ini adalah membunuh mereka sebelum mereka membunuh manusia. Di dekat situ, seorang prajurit infanteri di samping meriam yang terlalu panas berteriak bahwa peluru meriam keempat sudah siap. Ash menoleh ke anak itu dan bertanya apakah dia masih bisa menembak. Dengan darah di matanya, anak itu mengusapnya dan berteriak bahwa dia siap. Damien menarik pelatuk dan meriam itu meledakkan tembakan kuat lainnya. Peluru meriam itu melesat langsung ke arah Ratu Laba-Laba, dengan laba-laba melompat ke jalurnya, hanya untuk hancur berkeping-keping. Ratu itu menjerit saat tembakan melesat ke arahnya, berakhir dengan ledakan besar. Ash menyaksikan tembakan keempat mengenai kepala Ratu Laba-Laba tepat sasaran, tapi entah bagaimana monster gila ini masih hidup. Dia mengeluarkan jeritan memekakkan telinga, mengirimkan gelombang kejut ke menara mereka. Setiap prajurit di menara dilanda keputusasaan saat musuh mereka tampak tak terelakkan. Seorang prajurit melihat tangannya yang terbakar dan memperingatkan bahwa meriam akan meledak jika mereka menembak lagi. Dia menoleh ke Ash dengan cemas dan berkata bahwa mereka sebaiknya menyerah saja. Rasanya semua harapan telah hilang. Pahlawan kita mulai bertanya-tanya apakah ini benar-benar akhir. Dia memeriksa meriam dan melihat bahwa alat itu hampir meledak. Sambil melirik ke bawah, dia menyadari garis pertahanan mereka telah ditembus. Penembak jitu mereka nyaris tidak bisa membuka matanya. Dia diam-diam berharap akan ada keajaiban apapun. Tiba-tiba, seorang prajurit yang mengamati medan perang dengan teropong berteriak bahwa masih ada kemungkinan kulit sang ratu rusak, dan dia telah melepaskannya. Mereka hanya butuh satu serangan lagi untuk menghabisinya. Tiba-tiba, Ash melihat lendir hijau raksasa melaju kencang menuju menara. Lendir itu menabrak mereka dengan ledakan dahsyat, menghancurkan menara tempat mereka berdiri. Saat menara runtuh, Lukas berteriak, tapi Ash ikut jatuh bersama puing-puingnya. Dia merasa semuanya telah hilang saat dunia mulai memudar.
Saat ia terjatuh, ia mendengar Lukas memanggil namanya dan melihat bayangan samar dirinya di depan. Tiba-tiba, ia tersadar kembali ke kenyataan. Pahlawan kita mendapati dirinya di tanah bersama Lukas, melindunginya dari reruntuhan yang jatuh. Ia melihat Knight terluka parah dan dengan cepat bertanya apakah dia baik-baik saja. Knight dengan lemah berkata dia baik-baik saja, tapi Ash terdiam saat melihat pendarahan hebat itu. Ia kemudian bertanya, apakah tuannya mengingat sesuatu dari 20 tahun yang lalu. Namun pahlawan kita sama sekali tidak tahu karena ia baru saja masuk ke tubuh Ash sehari yang lalu. Ia lalu mengingatkan Ash tentang saat pertama kali ia memilihnya sebagai pengawal. Saat itu ada mengatakan itu yang penting agar meskipun ia tidak bisa menjadi kaisar, ia akan menjadi pria paling luar biasa di dunia. Ash mendorongnya untuk menjadi ksatria terhebat sepanjang masa. Ia memegang teguh kata-kata itu sepanjang hidupnya dan tetap setia kepada tuannya apapun yang terjadi. Pahlawan kita begitu terbawa suasana hingga ia tidak menyadari saat Lukas roboh di bawah lempengan batu berat karena kelelahan. Ia dengan cepat menarik Lukas keluar dan membaringkannya di tanah. Berpikir bahwa Lukas tidak boleh mati karena dia adalah penyelamat dunia ini. Ia melihat sekeliling dan mencoba mencari tahu berapa lama ia tidak sadarkan diri. Dia melihat Damien dan penembak lainnya masih hidup meskipun meriamnya rusak parah. Lalu dia tersadar. Bagaimana mereka masih hidup? Manfodor laba-laba belum membunuh mereka. Tiba-tiba dia mendengar suara Lily. Dia terbakar dan terluka parah, tetapi masih bisa melawan laba-laba. Dalam sesakit dia menatapnya dan mengatakan ini belum berakhir. Dia melangkah mendekat, tapi Lily mengangkat tangannya menghentikannya. Di tangan satunya dia memegang ramuan dan berkata dia tak bisa menahan serangan laba-laba lebih lama. Dia bisa menutup jalan masuk, tapi para monster akan segera menerobos. Waktunya hampir habis, jadi dia harus bertindak cepat. Dengan tatapan serius dia memintanya agar kematian mereka tidak sia-sia. Ash menggertakkan giginya karena frustrasi dan berbalik ke para prajurit, mendorong mereka untuk bangkit dan memuat peluru terakhir. Seorang prajurit memperingatkan bahwa meriam akan meledak jika mereka menembak lagi, tapi dia tetap teguh. Bagaimanapun juga mereka akan berakhir menjadi santapan para monster, jadi mengambil risiko ini sepadan. Seorang penembak bertanya bagaimana mereka akan membidik jika menara sudah hancur dan puing-puing ada di mana-mana. Dia mengatakan mereka akan memegang meriam dan Damien yang membidik. Dia memerintahkan prajurit memuat laras meriam. Sambil mendekati anak itu dia berpikir tidak bisa menjelaskan bagaimana kemampuan mata maha melihat itu bekerja. Setiap kali anak laki-laki ini menggunakannya, proyektilnya mengenai sasaran. Dia mengatakan Damien bahwa ini kesempatan terakhir, jadi dia harus menembak ratu. Anak laki-laki itu nyaris tak bisa melihat apa-apa dan berkomentar bahwa tak ada yang berubah jika dia menarik pelatuk bahkan jika dia berhasil membunuh sang ratu. Teman yang sudah meninggal itu tak akan pernah kembali dari balas dendam ini. Dia sedih karena dunia telah mengambil segalanya darinya satu-satunya sahabatnya dan kini bahkan tetes terakhir dari kemampuannya. Dia lelah hidup begini dan ingin ke Van. Ash memotongnya, berteriak bahwa dia percaya dunia ini tak ada artinya dan hidup tetap menyedihkan meski melewati berbagai kesulitan. Dengan marah, dia mencengkeram anak yang depresi itu dan berteriak agar berhenti bicara omong kosong karena dunia ini kejam dan tidak seperti permainan. Bertahan hidup di dunia ini seperti bermain di tingkat kesulitan paling tinggi. Dia terus berteriak bahwa tidak ada yang berjalan sesuai rencana dan menyerah sekarang hanya akan membuatnya tidak berharga. Mereka harus bertarung sampai maut menjemput, dan dia akan terus bertarung serta mencari strategi sampai napas terakhirnya. Dia menghunus belatinya dan mengejek Damien untuk mengakhiri semuanya dengan memotong kepalanya sendiri. Dia menekan bilah belati ke bahu Damien, membuatnya terkejut, lalu melemparkan belati itu menjauh. Dia mengatakan bahwa jika Damien terlalu takut untuk melakukan itu, sebaiknya dia menarik tuas meriam dan berhenti mengejar temannya yang sudah mati. Tidak perlu mencari alasan untuk hidup ketika dia adalah orang terpenting bagi tuannya. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul yang menunjukkan bahwa skill pasif Ash, komandan tak terkalahkan, telah terbuka. Matanya bersinar penuh tekad dan dia memerintahkan Damien untuk menarik pelatuk dan menjatuhkan Ratu Laba-Laba. Anak itu setuju di hadapan aura kepemimpinan tuannya yang kuat dan dengan cepat berdiri untuk menarik pelatuk. Seorang prajurit berteriak bahwa peluru terakhir sudah dimuat, tapi tidak ada cara untuk mendinginkan laras meriam. Menyentuhnya bisa menyebabkan luka bakar kulit lebih dari derajat pertama. Namun anak kita mengabaikan peringatan itu dan berkata bahwa dia akan memegang meriam itu sendiri karena itu masih lebih baik daripada menjadi santapan monster. Dia bertanya pada Damien apakah dia siap. Anak itu menjawab tidak bisa merasakan atau melihat tangannya, tapi Ash dan anak itu percaya kemampuan mata serba tahunya mengenai target. Pahlawan kita menggenggam meriam panas itu dengan tangan kosong dan mulai mengangkatnya, sambil mengertakkan gigi dan berteriak kesakitan, entah bagaimana dia berhasil mengangkatnya. Para prajurit menatap dengan kaget sampai salah satu dari mereka berteriak bahwa mereka harus membantu. Mereka segera berlari dan mulai mengangkatnya bersama-sama. Tiba-tiba laba-laba demolisher yang tak sadarkan diri itu terbangun dan menyerang mereka. Damien menahan sakit sambil menggertakkan gigi, dengan cepat menarik tuas menggunakan keahliannya.
Meriam itu memancar dengan energi terang dan kuat, meluncurkan proyektil yang dikelilingi gelombang mana besar yang menerbangkan. Tembakan itu melesat keluar dari reruntuhan menara, melayang di atas gerombolan laba-laba yang berlari ke arah mereka. Tepat setelah tembakan dilepaskan, semua orang menjatuhkan meriam ke tanah, kewalahan saat kawanan laba-laba terus berdatangan. Ash terjatuh, memikirkan betapa mustahilnya mengenai musuh yang tersembunyi di bawah reruntuhan benteng. Namun, meskipun kemungkinannya kecil, dia yakin proyektil itu telah mengunci target pada Ratu Laba-Laba, tak terpengaruh oleh jarak, rintangan, atau kawanan monster di jalurnya. Proyektil itu melesat menuju Ratu Laba-Laba, dan dia mengeluarkan jeritan marah saat proyektil itu menghantam kepalanya dan akhirnya menghancurkannya. Tiba-tiba, Ash teringat sebuah momen saat ia sedang streaming dan tak bisa berkata-kata, terkejut oleh kekaguman seorang penggemar. Ketika ia terbangun dalam rasa sakit, ia bahkan tidak yakin apakah dirinya masih hidup. Setiap gerakan kecil membuat rasa sakitnya semakin parah, dan ia menyadari tubuhnya dibalut perban. Lily menyuruhnya untuk beristirahat dan menjelaskan bahwa Damien telah menyembuhkannya dengan sihir, tetapi luka bakarnya sangat parah. Ash terkejut melihat Lily tampak baik-baik saja, meskipun sebelumnya ia ditusuk secara brutal oleh laba-laba. Lily menjelaskan Ash sadar setelah 4 hari. Ia sempat takut Ash tak akan bangun lagi, karena luka parah setelah mengalahkan Ratu Laba-Laba dan melawan seluruh pasukan mereka. Ia juga menceritakan bagaimana prajurit membersihkan puing, mengangkat korban gugur, dan membakar bangkai laba-laba. Saat Ash memandang keluar jendela, Lily memperingatkannya bahwa tubuhnya luka bakar parah dan meski disembuhkan di Crossroad, bekas lukanya permanen. Ia memandang tangannya yang dibalut perban dan berkata itu harga kecil demi bertahan hidup. Kemudian ia bertanya bagaimana Lily bisa selamat. Ash terkejut melihat Lily di kursi roda, dan Lily menjelaskan bahwa laba-laba menyerangnya dari belakang saat ia kehabisan mana. Untungnya, Ratu Laba-Laba mati tak lama setelah itu, sehingga menyelamatkannya, tetapi Lily tidak akan pernah bisa berjalan lagi karena kerusakan saraf. Meski begitu, ia tersenyum dan bersyukur masih hidup. Ia menambahkan, hanya 9 orang selamat dari pertempuran itu, termasuk 5 penembak artileri, Lucas dan Damien. Ash menutupi wajahnya putus asa, memikirkan ratusan yang tewas, bertanya-tanya apakah ia bisa melakukan sesuatu berbeda, atau ada cara lebih baik menyelamatkan lebih banyak nyawa. Lily lembut meletakkan tangannya di lengan Ash dan menghiburnya, mengatakan ia tidak cukup kuat menyelamatkan semua orang dan sudah melakukan segalanya. Ash merasakan beban rasa bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri atas pertempuran dan korban yang jatuh karena ia yang memimpin serangan. Lily meyakinkannya bahwa tidak ada yang bisa memprediksi serangan monster setelah 10 tahun dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, jadi Ash tidak seharusnya menyalahkan dirinya sendiri. Ash mendengarkan dan menatap lantai dengan sedih. Tiba-tiba, Lucas masuk dengan air mata dan berseru betapa leganya ia karena tuannya sudah sadar. Lucas bertanya apakah Ash merasa sakit dan menawarkan untuk memanggil Damien. Lily terkejut dengan reaksi emosional Lucas. Namun, Ash mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan bertanya bagaimana Lucas bisa berjalan setelah semua yang terjadi. Meski terluka, Lucas tersenyum dan berkata bahwa kekuatannya adalah ketangguhannya. Ash teringat bahwa Lucas adalah ksatria terkuat di tingkat SSR. Lucas menyerahkan daftar panjang korban pertempuran. Ia menyebutkan bahwa tidak semua jenazah berhasil ditemukan dan mayat-mayat itu dikerahkan di dataran utara. Ash bersikeras ingin melihat anak buahnya yang telah berjuang dan gugur untuknya. Lucas dan Lily khawatir dengan luka-lukanya, tapi Ash tetap bersikeras agar Lucas membantunya berjalan. Ia membiarkan tuannya digendong di punggung, dan saat mereka berjalan, Ash bercanda menanyakan apakah Lucas ingin menjadi kuda favoritnya. Lucas langsung setuju tanpa ragu sedikit pun. Ash tertawa dan mengatakan bahwa itu hanya bercanda, dan Lucas harus berhenti terlalu serius menanggapi segalanya. Mereka melihat Damien berdiri di dekat situ. Ash memanggilnya dan menanyakan tentang matanya. Anak laki-laki itu senang melihatnya, penglihatannya perlahan kembali. Ash teringat bagaimana Damien merawat prajurit terluka sendirian, menggunakan sihir penyembuhan di medan perang meski tak bisa melihat. Ia berterima kasih pada anak itu, karena membantu mereka meraih kemenangan dan menawarkan kekayaan besar, agar Damien tak perlu khawatir masa depannya, atau bertarung lagi. Sebagai tentara bayaran, ia membiarkan Damien memilih jalannya. Anak itu mengingatkan Ash bahwa dulu ia memanggilnya pemicu dan ingin tahu mengapa monster keji itu muncul, menyerang mereka, serta membunuh temannya, Van. Ia bertanya apakah boleh terus mengikuti Ash sebagai tuannya. Lucas dan Ash tersenyum atas keputusannya. Ash mengatakan pekerjaannya dimulai sekarang karena mereka membutuhkan pendeta untuk menghormati prajurit yang gugur. Beberapa waktu kemudian, Ash dan prajurit yang tersisa berdiri di depan nyala api biru besar, dikelilingi tubuh rekan mereka yang telah gugur. Saat ia memandang, Ash menyadari tidak ada strategi lebih baik yang bisa ia pilih. Tak ada gunanya memikirkan masa lalu. Ia telah membuat pilihan dan menerima akibatnya. Kini harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi serta terus melangkah. Ia menginstruksikan Lucas memindahkan jenazah setelah pemakaman dan menguburkannya di lahan kosong selatan Crossroad.
Ia menyadari dunia lebih menghargai pemakaman daripada kehidupan, jadi ia membagikan rencananya membangun pemakaman di sana, seperti dalam permainan, untuk menghormati mereka yang mengorbankan nyawa dalam perang. Lucas membungkuk dan setuju mengikutinya. Ash berpikir ini bukan hanya untuk orang yang baru meninggal, tetapi juga untuk semua orang yang ia bunuh tanpa berpikir saat bermain game. Ia membayangkan dirinya berdiri di sana di dunia nyata, melihat hal ini sebagai penebusannya. Ia memberitahu Lucas bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya gagal atau melakukan kesalahan lagi, dan rasa frustrasinya hilang saat ia menggertakkan giginya. Ash berbalik dan mengatakan bahwa mereka akan kembali ke markas utama mereka, Crossroad. Sistem kemudian memberitahunya bahwa prolog telah selesai, dan ia mendapatkan hadiah di inventarisnya. Anak kita ini telah menuju ke utara menuju benteng, meninggalkan markas 3 hari yang lalu untuk menuju markas besar benteng. Kebosanan benar-benar mulai mengganggunya karena tidak ada yang bisa dilakukan selama perjalanan panjang ini. Dia terus-menerus meminta pembaruan dari Lucas, tapi Lucas hanya mengulang seperti kaset rusak bahwa mereka hampir sampai. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul memberitahunya bahwa dia bisa memilih kelas sekarang karena sudah mencapai level 5. Dia menyadari statistiknya serendah sebelumnya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya karakter macam apa yang dia dapatkan ini. Meskipun statistiknya aneh, dia bisa memilih kelas apapun yang dia mau, tapi ada satu skill yang menarik perhatiannya dan belum pernah dia lihat sebelumnya, yaitu Komandan Pemula. Ash teringat terakhir kali dia mendapatkan skill pasif itu, Komandan tak tergoyahkan. Sekarang rasanya seperti game ini mendorongnya untuk mengambil kelas Komandan. Skill ini meningkatkan moral dan membuat siapapun dalam radius 10 meter kebal terhadap debuff mental, yang terdengar keren, tapi dia tahu itu tidak terlalu berguna di awal permainan, karena debuff-debuff itu baru muncul belakangan. Dia bingung harus berbuat apa. Memilih kelas yang sama sekali tidak dia ketahui rasanya seperti taruhan besar. Dia menghela napas, bertanya-tanya apakah sebaiknya dia mengambil risiko dengan menjadi komandan, atau tetap memilih sesuatu yang aman dan sudah dikenalnya. Rasanya seperti permainan ini mendorongnya ke jalur yang belum pasti baginya. Tiba-tiba, Lucas berteriak bahwa Crossroad sudah terlihat. Dia menjulurkan kepala keluar jendela dengan penuh semangat dan melihat kota yang dikelilingi pagar besar. Dulu, tempat itu adalah benteng terbesar milik kekaisaran, dibangun untuk melindungi dari serangan monster yang datang dari danau gelap di selatan. Tapi setelah invasi mulai mereda, pasukan dikirim ke tempat lain, meninggalkan benteng itu di tangan para tentara bayaran dan veteran tua. Sekarang, sebagian besar dari mereka telah digantikan oleh para pemula karena kekaisaran membutuhkan tentara, tak peduli seberapa terampil mereka atau dari mana asalnya. Ketika benteng itu dipenuhi oleh orang-orang yang putus asa, bisnis seperti restoran, bank, dan hotel mulai bermunculan. Dalam 10 tahun berikutnya, tempat itu berubah menjadi kota yang sangat besar. Orang-orang mulai menyebutnya jalan bunuh diri, atau kota di atas kuburan, mengejek para tentara bayaran yang datang demi uang tapi akhirnya mati seperti laron yang tertarik api. Ash duduk diam, memikirkan Crossroad sebagai garis pertahanan terakhir umat manusia. Selama permainan dia hampir tidak menyadari betapa besar dan kumuhnya kota itu. Namun, dia masih bertanya-tanya, apakah dia benar-benar harus mengambil peran sebagai penguasa kota ini karena wajah-wajah penduduknya yang diam, tampak acuh tak acuh. Melihat ekspresi sedih mereka, dia berpaling, mengetahui bahwa sudah wajar bagi mereka untuk berduka atas calon penguasa baru yang nyaris saja selamat dari kekalahan telak. Senyum pun merekah di wajahnya karena dia sudah memperkirakan hal ini dan telah siap menghadapinya. Orang-orang mulai memperhatikan isi gerobak itu, bertanya apakah barang-barang di dalamnya adalah kristal sihir. Anak kita sengaja membiarkan barang-barang itu terbuka, hanya untuk menunjukkan kecerdikannya. Ke-400 kristal murni yang diambil dari para petarung hitam itu sangat berharga, lebih dari cukup untuk menjamin masa depan warga kota. Dia tahu bahwa memenangkan kepercayaan penduduk kota adalah kunci kesuksesan dalam permainan ini. Meskipun mereka meragukannya sekarang, anak kita yakin dia bisa mengubah kebencian mereka menjadi cinta dengan sedikit uang. Kereta pun berhenti dan Lucas membuka pintunya. Saat anak kita melangkah keluar, dia terpesona oleh megahnya rumah besar milik Lord Crossroad. Dia tak percaya bahwa dia mungkin benar-benar akan tinggal di rumah impiannya. Tiba-tiba, seorang pemuda berkacamata bergegas keluar, jelas terlihat lega melihat pahlawan kita masih hidup. Dia bahkan meminta maaf karena tidak memanggilnya yang mulia. Dia menggenggam tangan Ash, mengakui bahwa dia sangat khawatir akan keselamatannya. Dalam permainan, pria ini, Aider, mengurus urusan kota dan Ash menyadari bahwa mereka akan menjalankan kota bersama-sama. Aider menyambutnya pulang, menyebutkan bahwa mandi air hangat dan makan malam sudah siap. Masih mencerna semuanya, dia memikirkan para prajurit dan meminta Lucas untuk memastikan mereka bisa beristirahat. Lucas mengangguk dan langsung setuju. Dia juga menyebutkan bahwa dia perlu beristirahat malam ini. Tapi Lucas, yang tampak khawatir, bersikeras untuk tetap tinggal demi melindunginya. Dia menepisnya, mengatakan tidak akan terjadi apa-apa malam ini dan mereka akan melanjutkan urusan yang tertunda besok. Lucas dengan enggan setuju dan berjalan pergi, wajahnya jelas menunjukkan kesedihan. Aider menyuruh Ash mengikutinya, lalu memimpin ke arah mandi air hangat yang sudah siap untuk membersihkan semua kotoran dan kelelahan setelah pertempuran.
Ash merasakan gelombang kelegaan, menyadari sudah sangat lama sejak terakhir kali ia mandi dengan layak. Ia berterima kasih pada Aider dan mulai melepas pakaiannya, siap untuk beristirahat yang sangat dibutuhkan. Tiba-tiba, Aider memberinya senyum licik dan memanggilnya kutu buku gamer sejati. Ash membeku sesaat. Dia terkejut mendengar julukan itu dari masa-masa lamanya bermain game. Aider menutup pintu di belakangnya, sambil berkata ia terkesan dengan streamer yang berhasil melewati tutorial itu. Anak lelaki kita marah sekali, tetapi juga bingung untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang ini. Sambil tersenyum ceria, Aider dengan santai membocorkan bahwa dia adalah direktur game tersebut. Didorong oleh amarah atas semua penderitaan yang ia alami, karena Aider, pahlawan kita melayangkan pukulan yang membuat Aider terlempar ke seberang ruangan, menjerit kesakitan. Dia tidak percaya orang bodoh seperti itu benar-benar bisa menyeretnya ke dalam permainan gila ini. Aider berlutut, meminta maaf karena telah menyeret Ash ke dalam kekacauan ini. Dia bersikeras bahwa dunia ini membutuhkan Ash, tapi Ash tidak peduli dan bersiap untuk melayangkan pukulan lagi. Setelah Aider dipukuli, ia menangis dan memohon Ash memaafkannya. Tuan kejam itu berkata akan memaafkannya dan bertanya apakah Aider sutradara permainan yang mengirim pesan padanya. Anak bengkak itu segera meyakinkannya. Sang streamer lalu ingin tahu mengapa dia membawanya ke sini. Sang sutradara menjelaskan bahwa dunia ini memiliki sebuah akhir yang belum pernah dicapai siapapun. Dia telah mengulanginya berkali-kali, tapi tak pernah berhasil mendapatkan akhir yang dia inginkan. Dia menjentikkan jarinya dan tiba-tiba sebuah jendela sistem besar muncul. Dia menjelaskan dia mengubah dunia ini menjadi permainan dan menunjukkannya kepada pemain dari dunia lain, berharap mereka akan melihat belum pernah dipikirkan. Namun, tak ada mencapai ending sejati. Mendengar hal ini untuk pertama kalinya, pahlawan kita bertanya seperti apa ending sejati itu. Aider mengatakan dia sendiri belum pernah sampai sana, tapi dia melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan orang lain. Ash teringat dialah satu-satunya yang pernah menaklukkan Iron Man Hell Difficulty, dan bertanya-tanya apakah itu alasan dia di sini, untuk memenangkan ending sebenarnya. Direktur setuju, dan mengatakan dia pikir Ash punya peluang terbaik mengalahkannya, itulah sebabnya dia membawanya ke sini. Ash membalas tegas, mengatakan itu bukan sekadar mengantar karena dia tidak hanya diculik, tapi juga dilemparkan ke tutorial terkutuk dalam tubuh anak orang kaya manja ini. Aider dengan canggung mengakui kesalahan, semacam bug aneh. Lalu, untuk menghentikannya dari memukuli, Aider menyebutkan hadiah jika dia berhasil menamatkan game ini. Pahlawan kita hanya menatapnya dengan tidak percaya. Sang direktur mengklaim bahwa dia hampir seperti dewa di dunia ini, dan bisa mengabulkan keinginan apapun yang dia mau ketika dia kembali ke dunianya sendiri. Sang streamer bertanya apakah dia menginginkan $10 juta, dan Aider menawarinya 100 juta, atau bahkan lebih jika dia mau. Pahlawan kita merasa skeptis karena klaim seberani itu bisa saja hanya janji kosong. Namun dia tetap penasaran dengan keinginan itu, karena ada satu hal yang selalu dia inginkan. Aider merasakan keinginannya dan bertanya apakah itu adalah mimpi lama yang hilang, sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Pada saat ini, pahlawan kita menyadari bahwa orang itu tahu segalanya tentang dirinya. Jadi dia mengakui bahwa dia tidak pernah mewujudkan keinginannya dan sekarang dia sudah kehilangan harapan. Aider memberitahunya bahwa selama dia tetap memegang mimpi itu, dia masih bisa mencapainya. Pahlawan kita bertanya mengapa dia tidak bisa menyelamatkan dunia sendiri jika dia begitu kuat. Sang sutradara menjelaskan bahwa meskipun dia cukup kuat, kemampuannya terbatas di dunia ini, jadi dia membutuhkan orang lain untuk bertindak atas namanya. Dia kemudian bertanya apa yang terjadi jika dia mati. Sang sutradara dengan belak-belakan mengatakan semuanya akan berakhir. Itu kabar buruk bagi pahlawan kita, yang mulai merasa seperti NPC biasa. Aider memberitahunya bahwa setiap orang hanya mendapat satu kehidupan, seperti bermain dalam mode Iron Man tanpa kesempatan mengulang. Ash memahaminya karena permainan ini selalu keras soal kematian. Tiba-tiba, sutradara menawarkan cara baginya kembali ke bumi. Ash terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Dia tersenyum dan mengakui bahwa dia ingin bertanya lebih awal, tapi malah teralihkan. Sang sutradara memberinya dua pilihan, mengejar akhir sejatinya dan memenuhi keinginan terbesarnya, atau kembali ke kehidupan lamanya yang tenang. Awalnya Ash mempertimbangkan untuk pulang, tapi ada dua hal yang menahannya. Yang pertama adalah keinginannya dan yang kedua adalah pengetahuannya tentang game ini. Dia telah menamatkannya di tingkat kesulitan mustahil dan tahu setiap sudutnya. Dia terdiam, menimbang risikonya. Setelah memikirkan semuanya, Ash memutuskan menyelesaikan game ini. Sutradara antusias bertanya apakah dia serius. Ash mengatakan serius dan berjanji berikan segalanya, tapi dia mengharapkan dukungan penuh sutradara dan keinginannya saat mencapai ending sejati. Sang sutradara dengan bersemangat berseru bahwa dia bisa memanfaatkannya seperti anjing setianya. Jadi pahlawan kita memberitahu Aider untuk menjual semua kristal sihir laba-laba hitam sebelum pagi. Aider ragu-ragu dan berkata bahwa pasar sudah tutup. Dengan tatapan dingin Ash menyuruhnya diam dan segera melakukannya, tanpa alasan apapun. Sutradara yang ketakutan itu tidak berani membantah, tapi dengan gugup bertanya apa yang akan Ash lakukan dengan 348 kristal laba-laba hitam itu, karena jumlahnya akan menghasilkan banyak uang. Dia hanya terkekeh, memberi petunjuk bahwa ada posisi kosong di timnya.
Kemudian saat dia menuju ke Guild Tentara Bayaran, dia berpikir sudah waktunya memainkan permainan gotcha. Permainan ini seperti mesin penjual otomatis di mana seseorang bisa menghabiskan uang untuk mendapatkan karakter baru dan Ash bertekad untuk mendapatkannya meski harus mencoba 100 kali. Dengan semua uang yang dia miliki, dia tidak peduli. Villa itu dikelilingi oleh beberapa gerobak yang penuh dengan emas sementara Aider duduk di dekatnya. Benar-benar kelelahan setelah menjual semua kristal dengan cepat. Sementara itu, Ash dan Lucas berjalan menuju Guild Tentara Bayaran. Ash tidak bisa tidak memperhatikan aktivitas yang ramai sementara Lucas menawarkan diri untuk masuk lebih dulu. Mengabaikan Lucas, Ash menendang pintu dan menyapa semua orang dengan suara keras. Seluruh ruangan langsung hening, dan seorang pria botak berteriak padanya, bertanya apakah dia sudah gila. Ash membalas, memanggil pria itu anjing kotor karena berani bicara di depan tuannya. Sambil mencengkeram kepala pria botak itu, Ash membuatnya gemetar dengan mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang sedang terburu-buru untuk mati. Saat Ash dan Lucas berjalan menyusuri lorong, mereka mendengar orang-orang berbisik tentang dirinya sebagai pangeran ketiga yang menumbangkan pasukannya sendiri dan mengalahkan semua laba-laba di garis depan. Ash mengamati kerumunan, berharap menemukan wajah-wajah yang menarik. Dia sedang mencari rekrutan terbaik, dan dia tahu Guild Tentara Bayaran adalah tempat yang tepat untuk menemukannya. Dia hanya tertarik pada yang kelas atas, yang peringkatnya mulai dari normal hingga super langka. Dia melihat seorang wanita tua dengan cahaya ungu duduk sambil merokok cerutu. Wanita itu menyapanya dengan hangat dan mulai membicarakan tentang Guild Tentara Bayaran. Ash bertanya-tanya apakah dia mungkin termasuk tipe yang super langka. Ia duduk di samping wanita itu dan menanyakan namanya. Wanita itu mengatakan namanya Jupiter. Dia terkejut mengetahui bahwa wanita itu adalah penyihir petir peringkat SR dan kagum bisa menemukan seseorang seperti dia di Guild Tentara Bayaran. Ia menyebut seragam wanita itu tak biasa dan menjelaskan itu dari Kekaisaran Everblack, tapi modelnya sudah puluhan tahun. Ketika ditanya apakah wanita itu pernah bertugas di Kekaisaran, wanita itu menjawab dia memang pernah selama 30 tahun. Setelah memimpin skuadron penyihir kedua, dia pensiun dan kini bekerja sebagai tentara bayaran mencari uang. Ash memberitahunya dia di tempat tepat membeli tentara bayaran. Kemudian, dia mempertanyakan apakah Ash hanya mencari tameng hidup yang bersedia mati untuknya. Lucas hampir saja menegur dia karena komentarnya yang sembrono, tapi Ash segera turun tangan. Wanita yang lebih tua itu tetap tenang saat ia membahas bagaimana rumor tentang pertempuran di garis depan telah menyebar luas, dan bahwa Lord Ash telah banyak menderita akibat keputusan bodohnya selama perang. Meskipun mereka adalah tentara bayaran yang digerakkan oleh uang, ia berargumen bahwa mereka tidak seharusnya dipandang sebagai orang bodoh yang sedang menggali kubur mereka sendiri. Ash berbalik menghadap kelompok itu, menantang mereka. Ia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar menjual nyawa mereka hanya demi segenggam koin, ataukah ia yang salah. Namun kini, tampaknya mereka tiba-tiba takut untuk menentukan harga atas hidup mereka sendiri. Ia kemudian mengalihkan fokusnya kepada wanita yang lebih tua itu, menyiratkan bahwa posisinya tampak lebih seperti penipuan diri sendiri. Bagaimanapun juga, dia dipecat karena mempertaruhkan karirnya dengan mencuri dana militer. Ia mengejutkan wanita yang lebih tua itu dengan mengungkapkan bahwa ia mengetahui seluruh riwayat hidupnya. Ia mempertanyakan apakah sebenarnya wanita itu tidak sedang menggali kuburannya sendiri sejak dulu. Namun, dia tetap dengan bangga mengenakan seragam militernya. Ash menuduhnya tidak tahu malu dan korup, namun mengakui kemampuannya yang tak tertandingi sebagai seorang petarung. Ia menggambarkan wanita itu bukan lagi seorang prajurit, melainkan lebih sebagai penyihir petir legendaris yang dikenal sebagai Jupiter. Penyihir tua itu tampak tidak terpengaruh oleh kata-kata sang tuan dan menyatakan bahwa meskipun ia telah jatuh, ia masih membawa kebanggaan sebagai prajurit kekaisaran. Ia memperingatkannya untuk berhati-hati memilih kata. Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, Ash memotong dan langsung ke inti. Ia bertanya berapa biaya agar wanita itu mau bertarung untuknya, mempertanyakan harga kebanggaannya. Wanita itu menatapnya diam. Setelah beberapa saat, ia berkata bahwa itu tidak akan murah. Ia menuntut setidaknya 100.000 artel per tahun. Ash mengejutkannya dengan menawarkan 200.000, menggandakan harga yang dia minta. Keberanian sang kaisar gila itu membuatnya tertegun. Sebagai pangeran kekaisaran dan penguasa kota, Ash tidak keberatan membayar mahal untuk seorang tentara bayaran. Ia mengacungkan kartunya dan menyatakan akan membeli rasa takut mereka terhadap kematian, serta menggandakan gaji tahunan mereka. Ia mengatakan bahwa siapapun yang takut boleh pergi. Namun, jika ada yang ingin menjadi lebih kaya, mereka harus menemuinya di tanah tandus barat Crossroad malam itu. Setelah meninggalkan guild, ia langsung menuju gereja. Di dalam, seorang wanita menggunakan sihir penyembuhan untuk mengobati luka bakarnya. Namun ia mengatakan bahwa bekas luka itu akan tetap ada. Ia berterima kasih padanya, memanggilnya Lady Sentes. Dan saat itulah ia menyadari bahwa wanita itu adalah heroin tersembunyi peringkat Air, Saint Margaret, penyembuh terbaik yang bisa direkrut nanti setelah syarat tertentu terpenuhi. Ia memasukkan sesuatu ke dalam sebuah kolom kecil dan memberitahunya tentang permintaannya. Ia dengan cepat menyebutkan bahwa ia telah membawa semua pendeta kota bersamanya. Ash melihat Damien dan berpikir bahwa Damien benar-benar menjiwai perannya sebagai pendeta.
Dengan pemikiran itu, ia bersiap-siap untuk pergi ke pemakaman. Malam itu, Ash dan Lucas berdiri di pemakaman di Crossroad West, dikelilingi oleh kerumunan besar. Ia menyaksikan para tentara menguburkan mereka yang gugur. Ia melihat bendera-bendera kekaisaran menutupi peti mati sementara paduan suara bernyanyi. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah kota di mana kematian adalah hal biasa, dan pemakaman yang layak jarang terjadi. Dia memutuskan untuk tidak menutup-nutupi apapun dalam pidatonya karena ini adalah pertunjukan serius. Di garis depan, mereka harus melihat pertempuran ini sebagai misi suci untuk menyelamatkan umat manusia. Ash melangkah ke panggung, memperkenalkan dirinya sebagai pangeran ketiga, dan Lord Ash, the born hater, Everblack, yang baru diangkat. Orang-orang sudah tidak memiliki pendapat terbaik tentangnya. Bagi mereka, dia hanya seorang pangeran gila yang terlihat seperti orang bodoh. Dia mengatakan langsung kepada kerumunan bahwa mereka semua akan mati dalam perang ini. Dia menatap Jupiter tanpa menahan diri, mengatakan nisan baru akan terus bermunculan di pemakaman setiap minggu, masing-masing diiringi paduan suara. Dia mengungkapkan kenyataan pahit bahwa biaya kematian mereka lebih besar daripada biaya hidup mereka. Dia bahkan membicarakan uang dari kristal sihir dan bagaimana setengahnya digunakan untuk membayar pemakaman dan kompensasi. Jadi dia menegaskan bahwa dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk menjaga mereka tetap hidup dan bertempur di garis depan. Dia ingin mereka bertahan hidup, memanfaatkan dirinya semaksimal mungkin, dan menghindari membuatnya harus membayar pemakaman mereka. Saat senapan-senapan ditembakkan ke langit, Ash mengakhiri pidatonya. Dia bertanya-tanya apakah penduduk kota menganggapnya hanya sebagai alasan lain dari seorang komandan gagal yang membuang-buang uang tuan tanah, tapi dia benar-benar tidak peduli. Yang penting adalah membuktikan dirinya lewat tindakan, menunjukkan kepada mereka bahwa dialah orang yang benar-benar bisa menyelamatkan mereka. Jika dia memimpin serangan di garis depan, dunia tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Dia menyeringai dan berkata sudah waktunya untuk membersihkan level pertama. Jendela sistem di depannya menunjukkan 3 hari dan 1 jam sebelum tantangan tahap 1 dimulai. Setelah pemakaman, Ash dan Lucas mendapati diri mereka berada di halaman belakang Crossroad Estate. Sebuah jendela sistem muncul menanyakan kepada Lord Ash apakah ia ingin mengaktifkan gerbang teleportasi. Ia setuju dan batu-batu mulai melayang ke atas, membentuk sebuah portal. Ia menjelaskan semuanya kepada Lucas yang benar-benar terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Ini adalah gerbang menuju ruang bawah tanah di bawah danau, dan langsung mengarah ke markas musuh. Permainan ini adalah perpaduan antara pertahanan menara dan penyerangan ruang bawah tanah. Ketika monster menyerang benteng persimpangan, menara harus digunakan untuk mempertahankannya. Penyerangan ruang bawah tanah terjadi ketika manusia menjelajah jauh ke dalam ruang bawah tanah danau untuk mencari sarang monster. Pahlawan kita menyadari bahwa ruang bawah tanah ini telah terbuka, bahkan sebelum tingkat kesulitan tahap pertama dimulai. Dia tahu ini adalah permainan yang sulit, tapi tetap terasa adil. Di awal permainan dia hampir mati, tapi sekarang semuanya berjalan cukup baik. Dengan penembak jitu Demian, penyihir listrik, Jupiter dan setumpuk uang, pahlawan kita merasa cukup percaya diri untuk mencoba beberapa strategi berani. Dia menjelaskan aturan permainan kepada Lucas, menyebutkan bahwa mereka akan mengintai markas musuh untuk level berikutnya. Lucas dengan cepat mengatakan bahwa dia sudah siap, yang membuatnya terkejut. Sebenarnya, Lord Ash yang asli tidak akan pernah membuat rencana apapun, bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang ruang bawah tanah atau cara kerjanya. Anak kita ini berharap Lucas akan bertanya sesuatu, tapi Lucas malah langsung setuju saja. Dia bertanya-tanya mengapa Lucas bahkan tidak sedikit pun merasa skeptis. Dia bertanya apakah Lucas punya pertanyaan. Lucas menatap sejenak, lalu berkata bahwa dia tidak punya pertanyaan dan hanya senang mematuhi tuannya. Anak itu agak terkejut karena sulit percaya Lucas tidak punya keraguan sama sekali. Dia mencatat dalam hati untuk memberi bonus besar kepada wingman setianya itu. Bagaimanapun, dia berjalan mendekati portal dan bertanya apakah Lucas siap untuk menyelam ke dalam jurang. Lucas menjawab bahwa dia siap kapanpun tuannya memberi perintah. Dengan cepat memilih danau sebagai tujuan, mereka langsung diteleportasi dan portal menghilang di belakang mereka. Jendela sistem muncul, mengingatkan mereka pahlawan menjadi lebih kuat dengan perlengkapan lebih baik, ditemukan di ruang bawah tanah atau dibuat di bengkel. Merasakan kekesalan dan hiburan, anak lelaki kami tak dapat menahan diri memperhatikan upaya tiba-tiba permainan bersikap baik setelah mengalahkan mereka di awal. Mereka sampai di danau gelap menyeramkan. Ash melihat sekeliling dan berpikir bahwa danau yang menyeramkan ini mungkin adalah sumber para monster. Benar-benar mimpi buruk. Ruang bawah tanah ini juga memblokir bagian selatan dunia. Tiba-tiba, Lucas melihat sesuatu yang aneh dan berteriak kepada tuannya untuk memeriksanya. Gelembung-gelembung kecil mulai muncul dari danau, dan entah dari mana airnya terbelah menjadi 2, membentuk sebuah lorong panjang. Lengan dan baju zirah hantu mulai muncul dari tanah. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan berbaju besi itu merangkak keluar sambil membawa senjata di tangan. Sang gamer terpaku di tempatnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Apakah ini baju zirah hidup? Mengapa makhluk-makhluk luar biasa ini muncul jauh sebelum mereka seharusnya muncul? Berurusan dengan goblin, putri duyung, atau wyvern adalah satu hal. Tetapi monster-monster mengerikan ini berada di level yang berbeda.
Dia tidak percaya dengan nasib buruknya. Anak kesatrianya menghunus pedang dan bertanya apakah ini adalah roh logam yang seharusnya mereka hancurkan. Tuan mudanya benar-benar panik dan memeriksa pembaruan sistem yang menampilkan statistik musuh. Ada ribuan dari mereka, dan salah satunya memiliki level dan status yang sepenuhnya tersembunyi. Lukas bertanya kenapa dia terlihat begitu cemas saat melihat tuannya membeku. Dia menggertakkan giginya dan memberitahu Lukas bahwa mereka sedang menghadapi masalah besar dengan kekuatan musuh yang sangat besar. Orang kita berpikir bahwa dia sudah memulai ulang game ini sebanyak 741 kali, setiap kali dengan alasan yang berbeda. Tapi begitu dia melihat monster level pertama, seperti baju zirah hidup, dia langsung mulai ulang tanpa berpikir dua kali. Monster-monster ini seperti baju zirah berjalan dengan jiwa di intinya, yang membuat mereka kebal terhadap serangan fisik apapun. Nantinya di dalam game, mereka lebih mudah dihadapi setelah kamu punya perlengkapan yang tepat, tapi untuk sekarang, dia tidak punya apa-apa untuk melawan makhluk-makhluk aneh ini. Saat Ash berjuang untuk menyelesaikan game ini, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menghalanginya. Ketika para monster merangkak dari danau ke daratan, dia tahu mereka masih punya 3 hari sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain menghadapi monster-monster itu. Jadi dia menyuruh Lukas untuk mundur. Portal itu menutup tepat waktu sebelum mayat hidup itu bisa mencapai mereka. Saat pahlawan kita pergi, dia bertekad melakukan apapun untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan datang. Sesampainya di rumah, dia langsung memanggil Aider. Ketika Aider datang, dia menanyakan tentang situasi pasukan di kota. Aider melaporkan bahwa mereka hanya berhasil mengumpulkan 526 orang untuk mempertahankan benteng. Di tengah situasi yang kacau, pahlawan kita tidak percaya bahwa setelah semua kerja keras, mereka hanya memiliki 500 prajurit yang tersisa. Aider mengungkapkan bahwa sebagian besar prajurit mereka, termasuk yang berasal dari benteng mereka sendiri, tewas selama tutorial. Sang gamer sangat marah atas tindakan ceroboh Ash, yang telah membawa begitu banyak orang menuju kematian. Aider menambahkan bahwa semua tentara bayaran di kota sudah direkrut dan tidak ada lagi yang tersedia untuk disewa, setidaknya di kota ini. Jadi, anak kita memerintahkannya untuk mengirim orang ke kota terdekat guna mencari bala bantuan, dengan menawarkan bayaran 2 kali lipat dari biasanya. Dia juga menginstruksikan untuk mengirim delegasi ke ibu kota kekaisaran, memberitahu mereka bahwa para monster telah mulai menyerang dan mereka membutuhkan dukungan penuh. Aider ragu-ragu saat ia menuliskannya, lalu mempertanyakan apakah pahlawan kita benar-benar yakin ingin menghubungi ibu kota kekaisaran. Dia paham bahwa meminta bantuan mereka bisa berujung pada bencana besar di kemudian hari, tapi dia percaya itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Meski dipenuhi keraguan, dia tetap memutuskan untuk melakukannya. Dia memerintahkan semua tukang kayu, tukang batu, pandai besi, dan alkemis di kota untuk datang, meskipun mungkin tampak lebih masuk akal untuk merekrut mereka ke dalam pasukan. Alasan Aider adalah bahwa hal ini akan menghentikan produksi kristal sihir. Ash menjadi marah dan membalas, mengatakan tidak ada yang akan membutuhkan batu mana jika kota ini hancur. Aider mengerti maksudnya dan langsung pergi. Merasa kewalahan dengan masalah yang semakin banyak, sang gamer memutuskan untuk membuka lebih banyak opsi demi memperkuat pasukannya. Jadi, ada jendela sistem yang muncul dan menanyakan apakah dia setuju untuk menerima skill komandan tingkat pemula. Dia masih ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Lalu sistem memberinya ucapan selamat karena telah membuka skill tersebut. Karena penasaran, dia mencoba melihat efeknya dengan menekan dadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang hebat dan mulai berkeringat saat perubahan aneh mulai terjadi. Kemudian sebuah jendela sistem muncul, mengungkapkan debuff 50% pada statistik pertumbuhan dan kepemilikan perlengkapannya. Saat dia melihat pop-up itu, dia menjadi sangat marah dan mencengkeram jendela sistem sambil menuntut penjelasan. Bagaimana mungkin kelas ini disertai debuff yang begitu memberatkan? Dia meraih sebuah tongkat besi dengan penuh frustrasi, siap menghadapi Aider karena telah menciptakan sistem yang cacat seperti ini. Namun tepat saat dia hendak pergi dengan marah, lebih banyak jendela sistem bermunculan yang mengungkapkan kemampuan baru seperti totem serangan, pertahanan, super buffer, main order, dan akses ke sistem sinergi grup. Dia meluangkan waktu untuk melihat jendela-jendela itu dan menyadari bahwa sekarang dia bisa memberikan buff tambahan kepada rekan-rekannya hanya dengan berada di medan perang yang akan meningkatkan serangan dan pertahanan mereka. Sekarang semuanya masuk akal mengapa debuff itu ada sejak awal. Jendela sistem lain muncul yang menunjukkan bahwa kelas komandan memberikan bonus berdasarkan kelas anggota partinya. Dia tersenyum lebar, berpikir bahwa kelas ini bisa jadi luar biasa karena dia sudah terbiasa mengatur segala sesuatu dari belakang layar. Keesokan harinya dia duduk di sana menatap para presiden serikat saat mereka dibawa ke hadapannya. Dia bertanya kepada Aider apa yang sebenarnya terjadi. Aider menjelaskan bahwa mereka mengabaikan perintahnya, jadi dia terpaksa menggunakan sedikit kekerasan untuk membawa mereka masuk. Anak kita itu bergumam bahwa dia bisa memahami sudut pandang mereka, tapi ini pada dasarnya penculikan dan pasti akan membuat mereka sangat marah. Tebakannya terbukti benar ketika para presiden serikat mulai melawan Ash dan menuntut penjelasan mengapa mereka berhenti memproses kristal sihir. Mereka bahkan mengeluh bahwa Ash tidak mempertimbangkan apakah ini waktu yang tepat untuk mengambil langkah tersebut.
Pahlawan kita pun bertanya-tanya apakah dia sebaiknya meminta maaf di depan mereka karena telah membuat mereka marah. Namun sisi kejam Ash pun muncul saat dia menutupinya dengan sempurna dan menatap mereka dengan tatapan mengancam. Dia bertanya apakah mereka ingin mati. Sebagai pangeran dan tuan dia mengingatkan mereka bahwa mereka harus memenuhi panggilannya tanpa alasan. Jika tidak dia sudah siap menodai tangannya dengan darah. Ketika para presiden menatapnya dengan iba dan meminta maaf, menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka melayani seorang tuan dari keluarga kekaisaran, Ash melihat sebuah peluang. Dia membuat kesepakatan dengan menawarkan kepada para presiden serikat 20% dari kristal yang diterima oleh tentara dengan harga asli. Sebagai gantinya, mereka harus memprioritaskan produksi perlengkapan militer ketika diperintahkan. Hal ini memperkuat posisi Ash dan membuka jalan bagi kemitraan strategis. Dia sudah menarik perhatian mereka, dan ini adalah penawaran terbaik yang bisa dia berikan untuk saat ini. Meskipun beberapa orang mungkin menganggapnya pemborosan uang, para presiden dengan antusias setuju dan bertanya kapan mereka bisa mulai. Ash tahu tidak ada yang lebih berharga dari uang di dunia ini. Saat rencananya mulai berjalan, hitung mundur menunjukkan 2 hari dan 13 jam hingga tahap 1 kesulitan dimulai. Kemudian Ash dengan tergesa-gesa memperingatkan kelompok tentang ancaman besar yang akan segera datang, yaitu 1.000 armor hidup yang akan tiba hanya dalam 2 hari. Pada saat ini, anak kita menyadari bahwa timnya baru mulai memahami betapa seriusnya situasi ini, karena semuanya terdiam dan tampak kebingungan. Ketika ketegangan memuncak, Lukas menoleh ke pahlawan kita dan menuntut untuk mengetahui rencananya. Tanpa ragu sedikit pun, pahlawan kita dengan percaya diri menyatakan bahwa rencananya adalah mengerahkan semua yang mereka miliki untuk melawan musuh. Sekarang saatnya membagi tugas dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dia memilih Lukas untuk memimpin pasukan dan memotivasi para prajurit yang malas, dan Lukas dengan senang hati menerima tantangan itu. Sebelum dia beralih ke Lily, Lily meminta izin untuk memeriksa disabilitasnya agar dia tidak perlu bertarung, tetapi anak kita langsung memotongnya dengan meminta maaf karena dia adalah penyihir penting di timnya yang tidak bisa ditinggalkan, dan memberitahunya bahwa dia tidak akan berada di garis depan. Dia memintanya untuk memimpin pemulihan artefak pertahanan menara sebagai pengawas. Dia mengangguk menerima tugas itu. Namun, dia merasa perlu meminta maaf karena tidak membiarkannya pensiun, karena dia tahu Lily harus terus bekerja untuk kota sebagai pegawai negeri untuk saat ini. Jupiter sangat ingin tahu apakah dia akan mendapat kenaikan gaji jika dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Teman kita bertanya-tanya seberapa mata duitan nenek, tapi dia meyakinkannya bahwa gajinya akan naik berdasarkan kinerjanya. Jupiter menyeringai dan memberitahunya untuk bersiap-siap atas kenaikannya pangkatnya. Sebagai komandan unit pasukan khusus, dia yakin tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan itu lebih baik darinya.